Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah memasuki Advent yang kedua. Ya, jadi minggu Advent yang kedua. Saya sangat senang bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan terus menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu menghampiri Engkau dengan semua jemaat yang merindukan firman-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta supaya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, menyucikan kami, dan memberi kami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Saat ini biarlah Roh Kudus menuntun hamba secara pribadi di dalam penyampaian firman ini, dan semua jemaat yang mendengarkan juga, mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama. Ya, mari kita lihat Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yesus memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, awal Desember menjadi waktu di mana banyak orang merayakan Natal. Kita pasti akan menyadari saat memasuki, misalnya kalau saudara ke mall, ke pusat perbelanjaan, ketika di sana kita melihat ada hiasan dan pohon Natal, muncul segera ya setelah kalender memasuki awal bulan. Sayangnya ini suasana seperti ini telah mengurangi makna Advent yang sesungguhnya, yang sebenarnya kalau kita masuk ke minggu Advent itu adalah minggu perenungan, minggu penyesalan. Kalau dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun, kita lebih banyak tidak mentaati Tuhan kita, ya seharusnya ini adalah minggu-minggu penyesalan kita. Kalau sepanjang tahun kita ada dalam kesuksesan, tetapi kita kurang memperhatikan ya pekerjaan Tuhan, kita kurang memperhatikan orang-orang percaya, kita juga kurang memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Ini seharusnya menjadi penyesalan demi penyesalan kita di dalam di dalam memasuki minggu Advent ini, atau di dalam memasuki bulan Natal ini. Ya, tadi saya katakan minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Berarti kita sudah dibawa masuk ke minggu yang kedua ya dalam dalam persiapan kita dalam menantikan Tuhan itu. Ya. Nah, sudah tentu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seharusnya mengubah ya paradigma kita, apalagi sekarang ini kita ada dalam masa pandemi. Seharusnya kita mengurangi hal-hal yang yang tidak mempermuliakan Tuhan. Seharusnya inilah saatnya kita bertelut di hadapannya, ya meminta pertolongannya supaya dalam bulan Natal ini
menjadi bulan bagi kita untuk kita bisa melihat makna sesungguhnya daripada Natal itu. Jadi saya menganjurkan kepada saudara, ya, dalam tahun ini tidak perlu ya kita terlalu heboh ya untuk berbelanja, mempersiapkan diri dalam menyambut Natal dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya lebih senang kalau saudara mempersiapkan hati saudara jauh lebih baik dan mengevaluasi hidup saudara supaya dalam perjalanan hidup ini kita semakin melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menyiapkan jalan untuk pertobatan. Nah, ini tema yang bagus sekali nih dalam minggu Advent yang kedua ini, menyiapkan jalan untuk pertobatan. Ya, dalam arti kita ini sebagai orang percaya sesungguhnya dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan sesuai dengan konteks pembacaan kita hari ini. Konteks pembacaan kita adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, kalau saudara melihat Yohanes Pembaptis itu sebenarnya ya kalau kita melihat kelahirannya unik dan kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang dinubuatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Maleakhi, ya, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang itu, ya, adalah Nabi Elia yang akan datang. Ya, jadi dalam arti di dalam perjanjian lama itu ada Elia dan akan muncul yang seperti Elia lagi. Dan yang seperti Elia itu dikatakan di dalam kitab Maleakhi itu, lalu diterjemahkan di dalam perjanjian baru, itu merujuk kepada yang disebut tadi, Yohanes Pembaptis itu. Ya. Nah, memang kalau saudara melihat pekerjaan Yohanes Pembaptis itu adalah salah satunya adalah menyiapkan jalan. Ya. Untuk siapa? Untuk kedatangan Kristus yang pertama kali itu, menyiapkan jalan bagi sana. Tetapi kita tidak lupa juga dalam dia mempersiapkan jalan itu, dia meneriakkan yang namanya apa? Pertobatan. Ya, bagaimana supaya bangsa itu bertobat, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang pada waktu itu ya setelah masa intertestamen, masa 400 tahun diam itu, ya 400 diam, tidak ada nabi, tidak ada wahyu, Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun itu menjadi catatan, ya catatan yang sangat luar biasa karena itulah kalau kita melihat ya Markus langsung menyoroti Injilnya dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, lalu di dalam ayat 2 dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, jadi kalau kita melihat rujukan ini ya di dalam ayat 4 itu jelas sekali dikatakan demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Ya, nanti kita melihat ya dalam pembahasan berikutnya dan menyerukan. Nah, jadi kita bisa melihat Markus ini membuka Injilnya, Injil Yesus Kristus tentang anak Allah, dia menaruh ya di bagian yang paling depan itu adalah bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama kali itu. Nah, jadi makanya tema ini saya rasa menjadi tema yang menyukakan bagi kita ya, bahwa zaman sekarang ini mungkin kitalah orang-orang percaya yang seharusnya menyiapkan jalan untuk pertobatan sehingga pada waktu Yesus datang yang kedua kali itu ya Injil sudah diberitakan ke seluruh bumi ya. Kalau Yohanes dia menyerukan yang namanya pertobatan, tapi kita di zaman sekarang kita harus memberitakan Injil itu ya sampai Tuhan datang kembali. Jadi persiapan yang paling penting di zaman sekarang ini di masa gereja ini adalah bagaimana kita mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jalan yang kita persiapkan itu secara khusus supaya semuanya yang difirmankan oleh Tuhan itu bisa digenapi. Ya, bisa digenapi. Termasuk di dalamnya adalah bicara tentang pertobatan. Ya, makanya kita sangat senang sekali ya bahwa salah satu tanda kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh ujung bumi. Ya, itu dalam tafsiran dari Hall Lindsay dalam bukunya Planet Bumi yang Hampir Musnah. Ya, planet bumi yang hampir musnah. Kita melihat ya minggu lalu udah saya katakan ya bahwa jamnya Tuhan itu adalah Israel. Kita nggak boleh hitung-hitungan matematika tentang kedatangan Kristus yang kedua kali karena jamnya Tuhan itu adalah Israel. Tapi kalau kita melihat dari sudut gereja ya,
dari sudut gereja, ya, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, kita bisa melihat kegerakan daripada gereja dalam memberitakan Injil itu. Ya, kegerakan daripada gereja untuk menyerukan pertobatan itu. Melalui apa? Melalui yang saya katakan pemberitaan Injil. Pemberitaan kasih Tuhan, ya, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, ya, ia telah dikuburkan, ia telah bangkit, bahkan dikatakan ia menampakkan diri dan naik ke sorga. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kita punya berita atau Injil yang sangat komplit sekali, ya, yang dikatakan untuk menyiapkan jalan untuk pertobatan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempersiapkan jalan untuk pertobatan. Ya, bagaimana caranya? Kita akan melihat sentral pembicaraan kita dalam narasi ini, dalam cerita ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi role modelnya, ya, adalah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita lihat role modelnya, Yohanes Pembaptis itu adalah untuk kedatangan Kristus yang pertama kali, lalu sekarang gereja, ya, mempersiapkan jalan, ya, untuk pertobatan itu, ya, mempersiapkan jalan untuk pertobatan itu, ya, untuk apa? Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau Yohanes Pembaptis, dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus yang pertama kali itu, dia mempersiapkan jalan supaya bangsa itu bertobat. Sama juga, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali itu, sama juga kita gereja yang yang mempersiapkan jalan, yang menyerukan pertobatan itu kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik, ya, supaya Injil itu menjadi Injil yang yang menjadi pusat dari semua pemberitaannya. Ya, Yohanes Pembaptis pusat pemberitaannya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, hal yang sama juga, ya, orang harus mendengarkan Injil supaya waktu Yesus datang kedua kali, mereka di posisi orang yang percaya, sehingga waktu Yesus datang, seperti khotbah saya minggu lalu saya katakan kepada saudara, waktu Yesus datang di awan-awan itu, semua orang yang percaya itu di rapture oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, kita harus mempersiapkan jalan untuk pertobatan. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis yang menjadi role model buat kita yang mempersiapkan jalan juga untuk pertobatan, untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Yang pertama adalah sadarilah. Ya, ini dia, sadari bahwa kita hanya alat Tuhan. Ya, itu dijelaskan dalam ayat 1 dan 2, ya. Ya, sadari bahwa kita hanya alat Tuhan. Sekali lagi coba kita baca ayat 1 dan 2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, artinya begini, kita hanya alat Tuhan. Ya, kita hanya alat yang digunakan oleh Tuhan. Jadi seharusnya kita harus membiarkan Tuhan jauh lebih dominan dalam memakai kita untuk mewujudkan pertobatan bagi mereka yang belum percaya. Nah, jadi sekali lagi, saudara harus menggarisbawahi kata-kata ini, kita hanya alat Tuhan. Jadi, karena kita alat Tuhan, seharusnya Tuhan itu jauh lebih dominan. Harus berkuasa atas hidup kita, ya, untuk menggerakkan kita, untuk membawa kita, ya, untuk mewujudkan, ya, pertobatan bagi mereka yang belum percaya. Nah, saudara dikatakan di dalam bagian ini, kita adalah hanyalah alat Tuhan untuk mempersiapkan jalan. Nah, setiap kisah pasti memiliki permulaan. Nah, tadi saya sudah singgung kepada saudara, untuk permulaan Injil yang dia tulis, Markus memuat kisah pelayanan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Ya, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat sebenarnya, pada masa PL, seorang pembawa pesan akan mendahului kedatangan seorang raja. Itu ciri khasnya. Jadi kalau raja mau datang, yang pertama kali adalah pembawa pesan. Dan memang kalau saudara melihat, utusan itu bertugas memastikan bahwa jalan yang akan dilalui raja cukup aman. Jadi ibaratnya ini seperti protokolernya. Ya, protokolernya. Jadi protokoler kalau seorang pemimpin, seorang raja akan datang, biasanya, ya,
orang-orang akan melihat keamanan, kenyamanannya, ya. Dan kita bisa melihat di dalam bagiannya ternyata Yohanes Pembaptis fungsinya seperti itu. Ya, fungsinya seperti itu dalam mempersiapkan jalan itu. Nah, makanya dikatakan ia juga bertugas mempersiapkan rakyat, ya, untuk menyambut rajanya. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ini salah satu persiapan, ya, karena tadi dikatakan karena ini adalah persiapan untuk pertobatan itu. Ya, itu yang kita tunjukkan bahwa ternyata nanti kita melihat dalam mempersiapkan jalan itu Yohanes, ya, dia berhasil menggerakkan orang, ya, menggerakkan orang untuk mengakui dosanya, untuk benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ya, kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, kalau saudara melihat Yohanes mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangannya dan kemudian mengikut dia. Nah, itu tadi orang-orang yang mengaku dosa dibaptis itu. Ia juga bertugas mempersiapkan rakyat menyambut raja, ya. Dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, dikatakan di sini Yohanes mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangannya dan kemudian mengikut dia. Ini dahsyatnya pelayanan daripada Yohanes ini, ya. Ya, Yohanes Pembaptis ini. Nah, yang kedua, jadi kalau kita tadi dikatakan kita hanyalah alat yang mempersiapkan jalannya. Sekarang yang kedua adalah kita hanyalah suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan itu. Nah, coba kita lihat dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi kita melihat di sana ada suara, ya, suara orang yang berseru-seru di padang gurun, ya, di padang gurun. Ya, Nabi Yesaya memang kalau saudara melihat dalam nubuatannya menyebutkan bahwa khotbah yang disampaikan Yohanes itu kalau dalam tafsiran saya sebagai bulldozer, ya, bulldozer yang digunakan untuk membangun jalan bebas hambatan, ya. Dalam arti teriakan, ya, teriakan khotbahnya dia itu, suara yang berseru-seru itu yang saya bilang tadi, seperti bulldozer yang digunakan untuk, ya, membangun jalan atau membebaskan hambatan demi hambatan yang ada, ya. Jalan itu dikatakan membuat Tuhan dapat, ya, mencapai tempat yang tertutup, ya. Dikatakan jalan itu membuat Tuhan dapat mencapai jalan tempat yang tertutup, bahkan terisolasi. Ya, lalu bagaimana caranya membuat jalan itu? Ya, caranya adalah dia hanya dikatakan di sana, inilah suara yang ia serukan. Nah, ini dia. Jadi dia hanya suara, lalu dia di dalam Yesaya 44 itu dikatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Luar biasa sekali, saudara. Ini dia hanya teriakin saja seperti itu. Itulah nubuatan Yesaya kepada siapa? Kepada Yohanes Pembaptis. Dan memang kita melihat, ya, luar biasanya itu kita bisa melihat bahwa ternyata Yohanes Pembaptis ini menggenapi, ya, semua yang dinubuatkan oleh Yesaya berabad-abad jauh sebelumnya, berabad-abad semuanya dia genapi. Bagaimana pelayanannya, bagaimana keberaniannya dalam mempersiapkan jalan, dan juga sebagai alat Tuhan, sebagai suara itu, dia menyerukan. Dia tidak punya dia tidak punya kekuatan, ya, seperti tentara mungkin atau seperti polisi mungkin yang punya otoritas yang seperti itu. Jadi otoritasnya hanya apa? Hanya suara itu saja, hanya teriakan itu saja, ya. Itulah yang menjadi seruannya. Itulah yang dia pakai untuk membawa orang kepada yang namanya pertobatan itu. Nah, jadi hal yang sama juga bagi kita semuanya, ya. Kita harus menyadari, ya, kalau kita mau mempersiapkan jalan untuk pertobatan itu, cara yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita hanya alat Tuhan. Jadi kalau kita hanya alat Tuhan, yang kita andalkan hanya apa? Hanya kuasa. Kuasa yang Tuhan taruh dalam mulut kita, kuasa yang Tuhan taruh dalam pikiran kita untuk menjelaskan kabar baik itu kepada orang, dan juga bukan hanya kuasa di mulut, pengetahuan, tetapi juga sarana demi sarana
yang bisa kita pakai untuk menjelaskan pertobatan itu kepada mereka. Ya. Yang kedua, saudara. Ya, yang kedua, ya dikatakan kita harus mempersiapkan jalan untuk pertobatan. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah perhatikan tampilan kita sebagai pemberita. Ya, perhatikan tampilan kita sebagai pemberita. Artinya begini, tampilan kita sebagai pemberita haruslah di dalam kesederhanaan. Ya, tidak perlu tampilan yang berlebihan, tetapi yang diperlukan adalah garis bawahi baik-baik, kesederhanaan. Ya, yang diperlukan adalah kesederhanaan. Nah, memang kalau saudara melihat di dalam bagian ini, Yohanes Pembaptis itu tampil dengan kesederhanaan. Dalam ayat 6 dikatakan, ya kesederhanaannya itu memakai jubah bulu unta, lalu yang kedua ikat pinggang kulit, lalu juga dikatakan bahwa makanannya adalah belalang dan madu hutan. Wah, ini sangat sederhana sekali, saudara. Dan dia di padang gurun, ya di padang gurun, dan dia berseru-seru, ya dan dia berkhotbah di sana, ya. Dan suaranya memang didengar. Makanya itu yang saya bilang tadi, bahwa Tuhan memberi power yang luar biasa kepada suara itu, sehingga orang berduyun-duyun datang untuk mendengar, dan orang berduyun-duyun juga datang menyerahkan dirinya untuk dibaptis dalam pertobatan itu. Nah, memang kita tahu di dalam bagian ini, bahwa kita sebagai pemberita, ya, yang menyiapkan jalan, tidaklah perlu tampil dengan hal-hal yang berlebihan. Ya, jadi tidak perlu tampil dengan hal-hal yang berlebihan, tidak perlu juga tampil dengan janji-janji, ya yang pada akhirnya kelak pada waktu orang itu percaya, ya pada waktu janji itu tidak bisa dilihat oleh mereka, ya malah mereka kecewa dan bisa-bisa meninggalkan iman percayanya. Jadi dengan kesederhanaan kita, dengan berita yang kita tampilkan itu, seharusnya kita sudah menunjukkan kepada mereka, ya bahwa bahwa kita ini adalah orang yang sesuai dengan apa yang kita beritakan. Karena berita Injil itu sangat sederhana sekali, ya, tapi punya kuasa. Jadi berita Injil itu sangat sederhana sekali, tapi punya kuasa. Seharusnya orang yang memberitakannya juga, ya, dia harus sederhana, ya, dia harus sederhana dengan bahasa yang sederhana, dengan kemampuan yang sederhana, tapi punya kuasa. Ya, itu harus kita wujudkan, saudara. Ya, jadi kita bukan seorang filosof yang menjelaskan satu kebenaran, bukan, ya, tapi kita ini hanyalah orang yang sederhana, ya, orang yang sederhana yang diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Nah, ini nggak boleh hilang dari hidup kita sebagai pemberita, ya, sebagai pemberita pertobatan itu, atau dalam istilah saya sekarang sebagai orang yang menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu kepada mereka yang belum percaya, ya. Jadi makanya karena tampilan yang berlebihan, dikatakan hanya membuat kita menjadi sandungan bagi pendengar kita, ya. Jadi kalau saudara udah heboh, ya, dengan gaya, ya, tampilan-tampilan yang yang nggak pantas lah menurut saya, ya, yang nggak pantas, ya, yang nggak pas gitu loh. Jadi pada waktu orang melihat kita, orang sudah orang sudah antipati dengan kita, ya. Jadi kita mengatakan berita Injil, tapi kita nggak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Nah, makanya tampilan kesederhanaan itu sangat perlu sekali, ya. Jadi kalau kita mau mempersiapkan jalan untuk pertobatan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, seharusnya kesederhanaan kita sebagai orang percaya itu harus kita tunjukkan. Jadi dalam Natal ini bangunlah kesederhanaan, saudara. Dalam masa pandemi seperti ini yang diperlukan adalah kesederhanaan, bukan hal-hal yang berlebihan, ya. Aturan-aturan dari pemerintah juga harus kita perhatikan, ya, bahwa nggak boleh berkumpul dan lain sebagainya, ya jangan kumpul gitu, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terpapar. Kita bisa melihat itu, ya, perkembangan sampai kemarin. Saya belum baca berita pagi ini, hari ini belum saya baca, ya. Tapi dalam perkembangan yang dari pagi, siang saya ikuti terus sampai saya tidur tadi malam, saya melihat begitu banyaknya, ya, orang terpapar. Apalagi di Jakarta ini terpaparnya luar biasa sekali. Karena memang kita sudah bisa lihat itu. Di jalan-jalan sudah mulai macet, ya. Kadang-kadang kita bergerak kemana pun sudah macet. Jadi kita sudah tahu bahwa kerumunan orang-orang itu sudah sangat banyak sekali. Jadi makanya sebagai pemberita perlu kita sederhana, ya, sederhana dalam menyampaikannya, sederhana dalam mengikuti aturan demi aturan yang ada, sederhana. Jadi kita
bukanlah pemberontak-pemberontak, bukanlah orang-orang radikal. Ya, dalam penyampaian kita ini kita bukanlah orang-orang radikal, tapi kita adalah orang-orang yang bisa membangun pertemanan. Ya, membangun pertemanan, dengan pertemanan itu kabar baik itu bisa disampaikan kepada banyak orang. Nah, jadi tampilan kita, berarti hidup kita ini, ya, hidup kita ini menjadi berita, ya, atau menjadi berita Injil yang paling sederhana yang bisa dilihat orang, ya, orang-orang yang akan mendengarkan berita dari mulut kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita harus mempersiapkan jalan untuk pertobatan. Bagaimana caranya? Tadi cara yang pertama adalah sadari bahwa kita hanya alat Tuhan. Lalu cara yang kedua dikatakan dalam bagian ini, perhatikan tampilan kita sebagai pemberita. Ya, lalu bagian yang ketiga, saudara, ya, bagian yang ketiga yang terakhir, fokuslah pada berita yang kita sampaikan. Nah, ini penting ini ya. Fokuslah pada berita yang kita sampaikan. Nanti kalau saudara lihat dalam ayat 4 sampai 8, artinya begini, berita yang kita sampaikan haruslah berita tentang pertobatan. Kita perlu fokus kepada berita tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat ya dalam teks kita, dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8 itu, di sana dikatakan, ya, demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai, nah itu tadi yang sudah saya jelaskan ya, memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, sekarang dalam ayat 78 nih yang paling penting. Ya, setelah suara tadi itu, dia lalu dikatakan begini, inilah yang dia beritakan, yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa melihat dari dalam bagian yang ketiga ini, ya, yang bagian yang ketiga ini, berita yang kita sampaikan itu seharusnya adalah berita pertobatan. Ya, berita pertobatan. Jadi jangan ada berita yang lain, saudara. Jangan ada teologi kemakmuran, ya, ikut Yesus pasti kaya, ya, hari ini engkau susah, ya, engkau akan diberkati, hari ini engkau sakit, engkau akan sembuh, gitu ya. Itu berita-berita kemakmuran. Ya, tetapi yang harus kita sampaikan adalah berita pertobatan, ya. Dari dalam kondisi bagaimanapun keadaan orang, janji yang paling terbaik itu adalah kamu harus bertobat. Kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu. Itu beritanya. Ya, itu berita yang harus kita sampaikan. Makanya kalau saudara melihat di dalam pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis ini, dia katakan bahwa gambaran pertobatan yang diserukan Yohanes dikatakan yakni runtuhnya puncak kesombongan, tertimbunnya lembah kekelaman, dan lurusnya hati yang bengkok. Makanya setiap lembah, nah itu tadi yang dalam berita Yesaya itu ya. Nah, itu yang mau dilakukan sama dia. Jadi dia merujuk kepada apa? Situasi daripada bangsa itu yang memang ada dalam kesombongan, ya. Lalu memang juga bangsa itu ada dalam lembah kekelaman, ya, dan hatinya sedang bengkok, ya. Dan dikatakan dalam bagian ini, ya, orang-orang berita pertobatan itu harus didengar oleh orang-orang yang seperti ini. Makanya kalau saudara melihat di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan ada pemulihan dan ada baptisan sebagai simbol pengampunan dosa. Makanya kalau saudara melihat baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Namun Yohanes tahu itu tidak cukup. Perlu sesuatu yang lebih dari baptisan di sungai Yordan itu. Makanya nanti kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa ia paham bahwa baptisan yang dia lakukan hanya sebuah persiapan karena Yesus akan datang dan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan Roh Kudus itulah yang sebenarnya memeteraikan kita kepada kerajaan sorga itu. Jadi bukan baptisan pertobatannya atau yang sekarang didengar kita dengar dengan baptisan air itu, ya, bukan itu yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Tapi sebenarnya yang membawa kita kepada kehidupan kekal itu adalah baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu setelah kita percaya, kita dimeteraikan, ya, nama kita dimeteraikan di dalam kerajaan sorga. Dan itu disadari oleh Yohanes. Jadi sebagai rasul yang mendahului, ternyata ya sebagai orang yang mempersiapkan jalan tadi, ya,
Yohanes menyadari itu bahwa dia hadir untuk mempersiapkan jalan. Ya, sehingga dengan kesederhanaannya dia tadi itu, ya dalam berita pun dia katakan bahwa baptisanku itu hanya baptisan yang menjadi simbol daripada sebuah pertobatan, tapi nanti waktu Yesus datang yang kedua kali itu, ya baptisan yang dia lakukan itu, baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan yang memeteraikan kita dengan kerajaan sorga itu. Nah, berita yang disampaikan dikatakan adalah kebesaran dari Kristus yang akan datang. Nah, ini kebesaran Kristus yang akan datang itu dia katakan begini, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang. Ini saudara, dia udah meneriakkan pertobatan, tapi dikatakan sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Lebih berkuasa daripadaku. Sehingga dia katakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lihatlah saudara, ya Yohanes itu menyadari sepenuhnya bahwa antara dia yang mempersiapkan jalan untuk pertobatan itu dengan Tuhan yang akan datang menyerahkan hidupnya, ya, untuk orang yang berdosa itu. Ya, dia katakan bahwa Tuhan itu jauh lebih layak. Dia menggunakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena apa? Karena apa yang akan dilakukan oleh Yesus itu jauh lebih mulia. Ya, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu jauh lebih luar biasa. Ya, Yohanes Pembaptis, kalau setelah melihat kisah dari akhir daripada hidupnya, dia kehilangan kepalanya yang ditaruh di atas talam itu, atas permintaan daripada Putri Salome itu. Ya, kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya karena berita yang disampaikan, teguran yang disampaikan pada waktu itu kepada para pembesar itu, ya, kepada pembesar di zamannya itu membuat dia kehilangan kepalanya. Tetapi saudara, Yesus jauh lebih mulia daripada itu. Yohanes kehilangan kepalanya, tapi Yesus kehilangan, ya, semua kemuliaannya dia tinggalkan, ya, dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib itu, dan dia mati di atas kayu salib itu dengan satu maksud dan tujuan adalah supaya kita, ya, tidak hanya sekedar bertobat, tapi perlu nama kita dimeteraikan di dalam kerajaan sorga. Ya, kepala Yohanes Pembaptis tidak bisa menggaransi, ya, tidak bisa menggaransi orang-orang yang dia layani, ya, untuk namanya termeterai di kerajaan sorga. Tetapi tubuh Yesus atau hidup Yesus yang diserahkan, nyawa Yesus yang diserahkan di atas kayu salib itu menggaransi segalanya. Di dalam kitab Ibrani dikatakan kepada kita, dengan darah Yesus itu, ya, dengan darah Yesus itu, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa, ya, kita perlu fokus pada berita yang kita sampaikan. Jadi beritakanlah. Kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5, itulah berita Injil. Ya, Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ya kan? Mati dikuburkan, harus dikuburkan dulu, saudara. Ya, jadi bukan mati seperti itu dibiarkan, bukan, ya, bukan langsung dia bangkit juga, enggak. Mati dikuburkan. Ya, ini menjelaskan bahwa, ya, proses alami itu jalan. Ya, proses seperti yang dialami oleh manusia itu jalan, mati dikuburkan. Tapi apa perbedaannya dengan orang-orang di zamannya? Yesus itu dikatakan, ia bangkit sesuai, ya, ia bangkit pada hari yang ketiga itu sesuai dengan apa? Dengan kitab suci. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kitab suci itu apa? Yang dibuatkan di dalam perjanjian lama itu. Ya, jadi sesuai dengan itu. Jadi sesuai dengan itulah sekarang. Berita itulah yang digenapi kepada Yesus. Atau sama juga, sesuai dengan berita yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang Yohanes Pembaptis itu yang digunakan oleh Markus untuk mencatat Injilnya, hal yang sama digenapi kepadanya, hal yang sama juga digenapi kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus menyerahkan hidupnya. Makanya bukan hanya dia bangkit, tapi sebagai bukti dia bangkit, dia menampakkan diri. Ini luar biasa ini, menampakkan diri. Paulus dengan bagus tuh. Sampai terakhir katanya, dia menampakkan diri kepada Paulus secara pribadi. Ya, di jalan di jalan dia mau menganiaya jemaat itu, ya, di Damaskus itu, ya, tetapi terangnya Tuhan menyentuh dia dan dia harus bertobat. Ya, penganiaya jemaat yang pada akhirnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, jadi luar biasa sekali, saudara. Ya, bukan hanya menampakkan diri tapi naik ke surga. Kalau dirutut lagi teologianya, dan akan datang kembali.
untuk merapture orang-orang percaya itu, dan akan datang kembali juga ya untuk memerintah dalam parousia nanti sebagai raja di atas segala raja itu. Jadi memang lengkap sekali. Inilah yang perlu kita renungkan dalam masa-masa Advent ini. Jadi memang lengkap sekali apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk jauh daripada Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil itu. Tapi justru kita harus semakin menggebu-gebu, semakin semangat saudara. Supaya apa? Supaya berita Injil itu menjadi berita yang benar-benar sampai ya, untuk mempersiapkan orang dalam pertobatan, sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali mereka semuanya dirapture. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempersiapkan jalan untuk pertobatan. Bagaimana caranya? Ada 3 cara tadi. Sadari bahwa kita hanya alat Tuhan. Yang kedua, perhatikan tampilan kita sebagai pemberita. Dan yang terakhir adalah fokuslah pada berita yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu termaterai dalam hidup kami, sehingga kami semuanya, orang-orang yang sudah mendengarkan firman ini, kami boleh mempersiapkan jalan untuk pertobatan dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Pakailah kami gereja-Mu sebagai saksi-Mu yang terus tiada hentinya untuk bersaksi kepada mereka yang belum mendengarkan kabar baik itu. Bapa, kami juga mendoakan hari ini, biarlah Tuhan menolong kami lewat firman yang sudah kami dengarkan ini, supaya Tuhan menambahkan semangat bagi kami dalam masa Advent ini. Ya, dalam masa Advent ini kami benar-benar mempersiapkan hati, pikiran, dan semua keberadaan kami dalam penantian kami kepada kedatangan-Mu yang kedua kali itu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam masa-masa pandemi ini. Tolonglah, kalau ada yang terpapar, Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang susah, biarlah Tuhan akan hiburkan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan-Mu dari segi ekonomi, keuangan, biarlah Tuhan akan menolong, memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka dengan kuasa yang daripada-Mu. Bahkan orang-orang percaya atau siapapun yang mendengarkan berita firman yang hamba-Mu sampaikan ini, biarlah juga hati mereka boleh dijamah Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kalau mereka sudah percaya, semangat mereka dibangun oleh Tuhan. Kalau mereka belum percaya, biarlah mereka boleh bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikanlah dalam hati kami. Dan hamba-Mu yang sudah memberitakan juga, biarlah hamba-Mu diberi semangat juga untuk terus fokus dalam pemberitaan Injil ini. Kau menarik banyak orang untuk hamba-Mu dalam pelayanan demi pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Saudara semangat terus. Yang sakit, semangat. Yang susah, semangat. Yang diberkati juga semangat. Apapun yang Tuhan kasih kepada kita, tetaplah bersyukur. Sehingga minggu Advent yang kedua ini menjadi minggu Advent yang boleh kita syukuri, karena Tuhan sudah memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.